Pemirsa Intens investigasi. Jika melihat ketenaran Rizky Bilar di dunia entertainment, dirinya memang terbilang menjadi salah satu public figure yang kerap mendapatkan hate comment dari netizen. Sebagai selebritis, Bilar seolah sudah kenyang dengan terpaan komentar negatif yang ditujukan kepadanya. Bahkan di tengah kehidupan rumah tangganya bersama Lesti semakin membaik dan bahkan peruntungannya di dunia hiburan yang semakin memuncak. Lagi-lagi Bilar pun kembali mendapatkan tudingan miring yang dilontarkan salah satu akun di media sosial, di mana Bilar disebut bersikap genit pada perempuan lain selain Lesti Kejora. Melihat namanya yang selalu disudutkan, seperti apa kekesalan Bilar yang tidak bisa dibendung hingga ia pun mengaku jengah dengan akun-akun gosip yang selalu menjelekan namanya itu. Benarkah jika hate comment itu kelewat batas, seperti adanya ancaman, ujaran kebencian, serta di luar norma, baik Bilar maupun Lesti akan membawa masalah itu ke jalur hukum? Di sisi lain, seperti apa Rizky Bilar yang mengungkapkan jika ia ingin menambah momongan, namun secara natural saja dan tidak mau mengikuti program-program kehamilan lantaran ia pun mulai waspada agar kasus keguguran anak kedua tidak terulang lagi. Dan bagaimana pula ajang penghargaan Silet Awards 2024 yang akan menghadirkan nominasi momen tersilet di antaranya momen lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Fardana yang sempat menghebohkan publik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru-baru ini, Rizky Bilar kembali dibuat geram oleh haters. Di mana hal itu terlihat dari postingan terbarunya di media sosial. Kesabaran Rizky Bilar dalam menghadapi haters seolah sudah berada di ujung tanduk. Mengingat Bilar disebut-sebut oleh sebuah akun haters atas nama Farah Shakira yang menyebut Bilar genit dengan perempuan lain. Les, lakinya genit, kata si pemilik akun. Atas hal tersebut, Bilar pun sudah tidak lagi memberikan peringatan. Namun ia langsung berkonsultasi dengan kuasa hukumnya bagaimana menindaklanjuti masalah tersebut. Konten ini serta penggunanya sudah dipelajari tim pengacara gua. Apakah masuk unsur untuk dipidanakan? Tulis Bilar. Selain itu, Bilar pun juga menuturkan mengenai alasannya mengambil tindakan tegas lantaran ia jengah karena namanya selalu menjadi tameng bagi para haters yang mencari keuntungan darinya. Lama-lama jengah sama akun-akun gosip atau akun pribadi yang seenaknya bikin narasi yang menyudutkan demi engagement, sambung Bilar. Namun, jika melihat lebih detail dari video Bilar yang dicap genit itu, video tersebut adalah momen di mana Bilar yang sedang memproduseri lagu terbaru milik Asila Maisa, putri presenter Ramzy. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila mereka tampak duduk bersama di acara tersebut. Tapi sayangnya, akun hater tersebut justru membuat narasi berlebihan, seolah Bilar bersikap genit pada Asila. Sebelumnya, Rizky Bilar pun juga pernah memberikan peringatan untuk para haters yang tidak suka dengan dirinya. Ya, menurut pria kelahiran Medan 12 Juli 1995 itu, bahwa publik figur pun juga manusia yang memiliki hati, di mana bukan berarti pantas untuk dihujat seenaknya oleh netizen yang tidak suka dengannya.
Tak hanya itu, Bilar pun meminta para netizen agar jangan mengotori tangan mereka dengan melakukan hate speech dan hate comment di media sosial jika merasa tidak suka dengan artis ataupun public figure tersebut. Orang selama ini selalu mempersepsikan bahwasanya punya stigma nih, bahwasanya wah, lo kan artis, lo harus siap dihujat. Yang namanya artis harus siap dengan resiko dihujat. Begini, menurut saya gini, meskipun katakanlah kita artis atau kita dari kalangan siapa, bukan berarti itu menjadikan Anda bisa seenaknya, menjadikan Anda halal nih untuk kami ini dihujat. Bagaimanapun kan kami juga ini perasaan, kami ini juga punya perasaan sama seperti Anda juga. Maksud saya, daripada Anda mengotori jari Anda, mengotori hati Anda dengan melakukan hate speech, ada komen, mending kalian lakukan hal-hal positif. Atau kalaupun kalian tidak suka, ya lebih baik disimpan. Kalau kalian ngerasa ada orang, katakanlah public figure, yang tidak sesuai dengan segmen kalian, tidak sesuai dengan seleranya kalian, ya tinggal lebih baik tinggalin daripada kalian meninggalkan jejak, head comment. Ya mudah-mudahan lah kedepannya semakin banyak orang yang sadar bahwasanya kalaupun tidak suka lebih baik dipendam, karena kita rasa juga kadang-kadang malu gitu kan. Masyarakat Indonesia ini kan terkenal suka di dunia nyata, tapi ketika di sosmed itu berbanding terbalik gitu, berbanding 180 derajat, menjadi orang ibaratnya apa, menjadi orang yang di dunia nyata itu baik, di belakangnya itu keji banget gitu. Kuasa hukum Rizky Bilar juga menyebutkan bahwa sebenarnya Rizky Bilar pun sudah lebih bijak ketika menanggapi komentar-komentar netizen yang seolah menjatuhkan dirinya. Bahkan dengan kedewasaan Bilar itu, sang kuasa hukum pun mengaku bahwa kini Bilar lebih fokus kepada perkara-perkara yang memang nyata dan pasti dan didukung oleh bukti-bukti kuat yang nantinya akan diproses secara hukum. Sudah lebih wise ya, sudah lebih bijaksana, sudah lebih dewasa. Artinya ya yang memang komentar-komentar netizen yang memang tidak terlalu penting, udah tidak terlalu dihiraukan. Karena kalaupun memang untuk saat ini fokus kita itu lebih kepada perkara-perkara yang memang dengan nyata dan pasti, dengan didukung oleh bukti-bukti yang ada, itu yang kita proses. Dua-duanya sama, dua-duanya tenang. Tapi kan kadang-kala kalau kita bicara ketenangan ini kan kita harus lihat juga kondisi mereka seperti apa. Kalau memang pernyataan itu udah cukup menyakitkan, udah yang memang di luar batas norma yang bisa kita terima, mereka pasti akan tetap mengadu dan kita pasti akan tindak lanjuti atas aduan tersebut. Ya, keduanya sama-sama tenang, sama-sama bijak saat ini ya, yang saya lihat ya. Jadi no issue lah untuk masalah itu. Lalu, seperti apakah ungkapan Rizky Bilar yang ingin menambah momongan namun secara natural? Karena Bilar tidak mau untuk mengikuti program kehamilan lantaran mulai waspada agar kasus keguguran anak kedua tidak kembali terulang. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, aku Natasha Wilona. Ayo subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber.
Selain Bilar yang baru-baru ini kembali geram lantaran mendapat cibiran dari netizen, kabar cukup mengejutkan juga sempat keluar dari pernyataan pasangan Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang rupanya sempat mengalami keguguran di tahun 2023 lalu. Ya, sudah direncanakan ingin memberi adik untuk Abang L, namun sirna pasca Lesti harus pasrah kepada ketetapan Sang Ilahi yang seolah menginginkan dirinya untuk lebih fokus mengurus anak pertamanya, yaitu Abang L. Dalam pengakuannya, Bilar pun juga menyebutkan bahwa dirinya memang ingin menambah momongan, namun secara natural. Karena Bilar tidak mau mengikuti program-program untuk kehamilan untuk sang istri Lesti Kejora. Bahkan sebagai suami, Bilar pun kini semakin waspada agar kasus keguguran tidak terulang lagi. Lantaran kala itu dirinya dan Lesti tidak mengetahui jika ternyata Lesti sendiri sedang hamil anak kedua hingga terjadilah keguguran tersebut. Kayak Sionaga kan saya udah punya anak ya. Hitungannya dari sekarang 25, 6 bulan saya. Gak bisa sih. Dia nunggu naga prematur lagi dong saya ntar 6 bulan. Lagi 7 bulan kan. Kalau untuk sementara sih belum. Karena kemarin istri saya kan sempat keguguran. Tapi ya kita melakukan itu secara organik. Memang ada program, tidak ada KB lagi. Jadi ya senatural aja kalau memang Allah mengizinkan untuk kita segera memiliki momongan ya alhamdulillah. Tapi kalau memang belum ya udah kita jalin aja. Bisa jadi ya salah satu faktor itu. Tapi belum kecapean juga. Bukan kecapean sih, dia sebetulnya nggak sadar ya bahwa dia lagi hamil. Taunya tuh pas lagi udah keluar setelah kita cek ke dokter karena memang pembuahannya harus keluar lebih dini. Tapi memang trimester pertama ini memang lagi rentan-rentannya. Walaupun berupaya untuk kembali mempunyai anak kedua, Bilar mengaku tidak membatasi dirinya dan juga Lesti dalam berkarya seperti pada saat ini, di mana ia dan Lesti yang kembali bermain di layar kaca hingga jadwal syuting mereka pun begitu padat. Mengingat keduanya harus menjalani syuting stripping sinetron terbarunya itu. Jadi ya, kedepannya kalau memang sudah ada mulai tanda-tanda, sudah mulai ada kelihatan indikasi bahwa Lesti hamil, pasti kita akan lebih aware lah. Tapi kalau dibilang pencapaian sih sebetulnya nggak terlalu sih kemarin. Apalagi kan kemarin kita belum sempat stripping kan. Ini hanya sebagai penanda comebacknya saya aja di dunia acting. Di dunia acting ya khususnya. Dan saya memang kita udah sepakat ya sama istri, kita nggak mau panjang di series. Kita memang sengaja ngambil package karena masih banyak hal-hal yang ingin kita lakukan di luar stripping. Karena memang stripping itu kan menyita waktu gitu. Jadi saya ya ngejar cuannya tuh bukan di stripping lah gitu. Saya hanya sekedar untuk berkarya karena kita sektor utama mata pencarian kita kan sebetulnya bukan di layar kaca. Justru kalau saya terlalu sering pada bosan. Jadi memang kita sengaja udah kita paket aja, kita udah selesai. Ya mudah-mudahan fans bisa rindu lagi lah. Lalu, seperti apa pula ajang penghargaan bergengsi Silet Awards 2024 yang akan menghadirkan nominasi momen tersilet, termasuk momen lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Fardana yang sempat menjadi sorotan bahkan menghebohkan publik. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Thank you.
kasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Denny Darko. Saya mengajak kalian semua untuk nonton dan subscribe YouTube channel Intens Investigasi untuk gosip artis, fenomena, keajaiban Indonesia yang terkini, dan yuk kita sama-sama menjadi saksi menuju 3 juta subscribers dari channel Intens Investigasi ini. Penghargaan paling sensasional Silet Awards 2024 segera hadir. Voting untuk mendukung selebritis favorit sudah dapat dilakukan melalui Instagram @officialrcti dan aplikasi RCTI Plus. Tentunya, Piala Silet Awards 2024 akan diperebutkan oleh para selebritis tanah air dengan 9 kategori, seperti kategori momen tersilet tahun ini, di mana kali ini mengangkat kejadian spesial yang memberikan kebahagiaan pada beberapa pasangan selebritis. Di antaranya, momen pernikahan BCL dan Tiko, kelahiran anak Jessica Mila, lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Fardana, serta kehamilan anak pertama Denny Sumargo dan Olivia. Mengingat prosesi lamaran Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana masuk dalam kategori momen tersilet. Lalu, seperti apakah momen lamaran yang sempat menghebohkan publik itu? Ya emang udah jalannya Allah juga kali ya, jadi ya udah. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah. Itu yang bisa saya kasih tahu. Ya pokoknya terbaik alhamdulillah. Berarti diskusi juga sama Oh, ada yang tahu kan, makanya kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Makanya saya gak banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik itu aja. Bismillah aja dulu, gak bisa ngomong kalian. Doain aja yang terbaik ya. Untuk Mbak Ayu itu sekitar 14 kotak. Jadi sasaran untuk Mbak Ayu itu isinya tas, sepatu, alat sholat, parfum, alat mandi, handuk, spray dan skincare. Barang-barang yang diberikan dari Mas Dana dan Mbak Ayu itu adalah barang-barang yang sangat mewah dan high end pada kelasnya. Jadi untuk tas yang terbaik di kelasnya, sepatu yang paling bagus di kelasnya, begitu juga dengan yang lain. Jadi memang barang-barang tersebut sangat pantas dan memang layak untuk diberikan kepada Mbak Ayu. Seserahan untuk Mas Dana dari Mbak Ayu itu ada 14 kotak yang berisikan barang-barang, sedangkan seserahan dari Mbak Ayu untuk Mas Dana itu kurang lebih ada 8. Satu berisikan barang-barang berupa alat sholat, sisanya itu makanan-makanan khas Betawi. Dari Mbak Ayu untuk Mas Dana itu kira-kira ada 8 kotak, karena memang isinya itu satu kotak alat sholat dan sisanya itu tidak dikerjakan oleh kami. Jadi memang isinya tuh makanan-makanan khas Betawi yang memang harus hari H itu juga baru bisa diberikan gitu, karena harus fresh dan baru matang gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.